Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu jamaah doa arwah hari yang ke-7 meninggalnya almarhumati Taijah. Beliau telah menutup usianya pada 7 hari yang lalu, meninggalkan 3 orang anak yang paling dia sayangi, para menantu, semua cucu, keluarga, kerabat, tetangga handai tolan, semua kita yang hadir sore ini, ma'ilo tola ma'ali Taijah itu ati. Wahilen pada Allah Ta'ala, insya Allah beliau beroleh tempat yang mulia di hadapan Allah. Amin. Yang saya hormati jajaran pemerintah saya di Huangabatu, ada ketua RW, ketua-ketua RT yang sempat hadir pada sore ini. Yang saya hormati bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, tuan-tuan imam, para pegawai syar'i, para pemangku adat. Yang saya hormati pemandu acara pada sore ini. Yang saya hormati Ustadz Masli Nento yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Seluruh jamaah yang hadir, tidak ada satupun yang saya lewati. Saya akan doakan semua bapak ibu yang hadir sore ini, insya Allah Allah balas kita semua dengan kebaikan dunia akhirat. Amin. Saya ditelepon oleh aparat saya, Ibu Heni, keluarga duka di hari yang ke-7 ini. Mereka menghadirkan Ustadz Abang Bentor Naga Hitam. Subhan. Saya bilang Pak Ibu Heni siap insya Allah. Alhamdulillah sore ini saya bisa berjumpa dengan Ti Om Baka dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Buntah, Pasar Sentral, di mana saya pernah mereka undang tablik akbar di Buntah, dan yang hadir ribuan orang, banyak sekali yang memadati. Mereka dengar yang datang Ustadz Bentor, makanya rame sekali. Subhanallah. Sore ini saya datang hendak menghibur dari ketiga orang anaknya, termasuk Tika Tune dan semua saudara-saudaranya yang 7 hari lalu telah berpisah dengan ibunda tercinta Tita Ijah. Bila-bila hayati Tita Ijah, dia merasa bangga melihat anak-anaknya dan jamaah pada sore ini berkumpul hemo ela mola oli Taijah. Insya Allah atidu ala Tita Ijah, insya Allah beliau beroleh tempat yang mulia di hadapan Allah. Amin. Ustadz Bentor kalau pada awal di 7 hari bangun indah mola. Karena hemo untuk utama jati watiaan. Belum makan Allah saya. Insya Allah ini jadi rahmat pat orang semua. Amin. Mengawali dakwah saya mengangkat ada hadis Nabi, idza maridul abdu salasa yaum. Siapa yang sakit 3 hari dan sakitnya membuat dia meninggal, kharaja min dunubihim kayaumin waladatu ummuhu. Kata Nabi, kalau ada orang sakit biar hanya 3 hari dia sakit, lalu sakitnya membuat dia meninggal, Rasulullah bilang semua dosa yang dia pikul selama dia sakit semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang sakit, kata Nabi,
Allah kembalikan dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Alhamdulillah. Jadi hadis Nabi ini berkenaan dengan orang yang meninggal. Jadi kalau ada orang sakit yang meninggal, kata Nabi, dosa-dosanya dilebur, dosa-dosanya berguguran, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Kalau dia meninggal, maka meninggalnya dia kembali bagaikan bayi suci yang baru dilahirkan oleh ibunya. La ilaha illallah. Almarhumah wandelo bil helo ati dia pesaki, saya tadi baca cerita den tikatune Ustadz Timama ati sekitar 3 tahun. Bagaimana keikhlasan anak-anaknya yang merawati mola uhemo ololo to ala iya itu bukan karena apa maidu teh rawati alami Ustadz dorang malah senang hati merawati oli ajus. Makanya waktu dia meninggal betul-betul anak-anaknya merasakan hati Allah maidu teh ulolami hati maidu teh rawati alami. Rasulullah bilang 3 hari saja kita sakit, dosa kita berguguran, apalagi 3 tahun. Semakin lama sakit, maka semakin banyak dosa yang keluar dari diri kita. La ilaha illallah. Saya sampaikan buat anak-anak semua, Bapak ikhlas ya leme ati timamanto tak ijah. Saya pernah dakwah di Ternate. Jadi Ustadz Bentur ini sudah keliling-keliling. Kalau bicara dakwah, pernah saya diundang tablik akbar di Jakarta bersama keluarga besar KKIG, di mana masyarakat Gorontalo di rantau menghadirkan Ustadz Bentur Naga Hitam. Pernah saya dakwah di Ternate. Ada orang Gorontalo di Ternate tanya saya. Dia tanya begini saya, Ustadz, saya ini so tidak pernah sakit saya ini Ustadz. Dia tanya pas saya begitu. Baru dia tanya begini, Ustadz, kira-kira kita ini uti Allah sayang atau bagaimana? Baru saya bilang ke sana, dah uti buma ini patalo, ya uti. Malaikat Jibril bilang, ini malaikat ya, malaikat Jibril bilang, kalau ada manusia hidup di dunia ini kemudian tidak pernah sakit, Jibril bilang orang yang tidak pernah sakit itu seorang itu yang baku taman dengan setan. Begitu. Jadi kalau ada yang ada duduk-duduk ini au tidak pernah sakit, ia bapak taman dan puntiala. Subhan. Karena sakit itu rahmat. Bayangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia selalu minta sakit. Kenapa? Karena Sayyidina Ali tahu bahwa sakit itu penghapus dosa. Jadi kalau ada manusia yang kena sakit, kata Nabi, sakit itu ibarat hadiah yang diberikan oleh Allah untuk menjemput hambanya. Terlebih dahulu Allah berikan sakit itu sebagai penghapus dosanya. Sesudah bersih semua, lalu hamba itu dijemput oleh Malikil Maut. Kembali dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. La ilaha illallah. Ustaz, apa yang boleh kita orang amalkan kami yang masih hidup ini sehingga meninggal nanti kita akan selamat di akhirat? Kata Nabi, amalkan yang pertama sholat. Jadi kalau kita mau selamat di kubur, mau masuk surga di akhirat, kata Nabi, amalkan sholat. Saya doakan yang duduk sore ini insya Allah menjadi orang-orang yang ahli sholat. Amin. Ustadz boleh mau ganti sholat yang sota lewat. Ada kita pesolat usah sota lewat uti boleh mau ganti, harus ganti. Siapa yang bilang ampa mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan
kalau ada yang ketinggalan sholatnya, maka harus dia ganti sholat itu di hari yang lain. Contoh, kalau ada yang tidak lohor kemarin, nanti ingat hari ini, maka ganti hari ini boleh. Bagaimana caranya? Kalau Bapak Ibu izinkan, boleh. Kalau boleh, saya akan jelaskan singkat ini, boleh. Contoh, lohor. Kalau ada yang tidak lohor kemarin, nanti ingat hari ini, ganti hari ini. Caranya, dia bicara kita orang balohor dulu hari ini. Habis balohor torang, habis itu berdiri ulangnya, kamat. Kemudian ganti itu lohor yang kemarin. Mana dia peniat? Nah ini. Usolli fardan juhuri arba'atu ka'atin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Paham Bapak Ibu? Adaan itu ganti dengan qada'an. Ulangi. Adaan itu ganti dengan qada'an, itu mengganti. Sama dengan orang mengganti puasa, qada'an wajib. Sama juga dengan mengganti sholat, wajib. 4 mazhab sepakat bahwa mengganti sholat itu hukumnya wajib. Ustadz, saya tidak berasar kemarin, saya tidak bermaghrib Ustadz, saya lupa. Ustadz, kalau boleh mengganti hari ini, boleh. Caranya, kita orang bermaghrib dulu hari ini. Habis maghrib, berdiri ulang kamat. Habis kamat, baru ganti itu maghrib yang kemarin. Mana dia peniat? Usolli fardan maghrib salasa raka'atin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Senang sekali Pak Bu. Bu, ada yang bertanya Pak sahabat gini, Ustadz, kita punya ini bukan yang kemarin punya rutin, beberapa puluh tahun yang lalu ini. So bukan lohor ini usah semua. So isa subuh. Anak bilang kasan nanti boleh pikirannya lo mati. Subah. Karena so tahu-tahu sholat wajib, ente tidak sholat. Saya doakan yang hadir sore ini, insya Allah menjadi orang-orang yang ahli sholat. Amin. Saya terus terang di Huangobotu. Jadi Ustadz Bentor ini setelah dilantik oleh Pak Wali Kota, tadinya saya mengajar di SMP Negeri 15 Kota Gorontalo. Saya PNS. Jadi Ustadz Bentor ini PNS. Makanya saya tahun lalu pas Januari dilantik oleh Pak Haji Martin Taha. Saya dilantik jadi lurah di Kelurahan Huangobotu ini. Memang Masya Allah. Pertama saya pikir-pikir, karena saya tahu Huangobotu ini keras. Jadi waktu saya terima SK, aduh, Huangobotu la ilaha illallah. Tapi ternyata setelah saya masuk, ternyata orang Huangobotu tidak seperti yang saya bayangkan. Alhamdulillah ternyata orang-orang Huangobotu sangat baik. Apalagi kalau bicara kebersamaan bagus. Saya doakan Huangobotu insya Allah kita orang akan masuk surga semua di akhirat. Amin. Kemarin saya melaksanakan pencanangan kelurahan bersinar di Huangobotu Bapak Ibu. Jadi 50 kelurahan yang ada di kota Gorontalo, ikon itu berada di Huangobotu. Jadi ikon kelurahan bersinar itu ada di Huangobotu Pak Bu. Jadi makanya saya akan betul-betul memberantas namanya narkoba yang ada di Huangobotu. Ada SK dari wali kota. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu yang ada di kawasan ini masuk lingkungan berapa ya? 5. Di lingkungan 5 ini kalau ada yang penjual narkoba, atau ada yang kita lihat yang mencurigakan, atau ada yang kita lihat sudah mulai ada yang menggunakan narkoba, segera hubungi ketua-ketua RT saya, silakan hubungi ketua-ketua RW saya, atau langsung kepada saya, dan saya akan langsung melakukan penindakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena narkoba ini haram. Narkoba ini haram. Kullu muskirin haramun. Kalau ada yang Pak DP diri, ada barang haram. Pak DP darah, ada barang haram. Nabi SAW bilang, dia kalau sholatnya tidak diterima Allah. Sampai kapanpun dia sholatnya ditolak. Kenapa?
ada barang haram yang ada di dalam darahnya kecuali bertobat. Subhan, kalau kita bertobat Allah ampuni. Makanya saya selalu menggunakan sistem mengajak. Coba mari rame-rame kita bikin kebaikan, rame-rame kita mengajak orang untuk berbuat baik. Tidak usah memponis orang, tidak usah langsung bicara-bicara orang mabuk, jangan. Ajak. Bedakan mengajak dan mengejek. Menindak. Tiga dia. Mengajak, mengejek, menindak. Kalau menindak itu sudah pengamanan pemerintah, Polri dan polisi, tentara itu. Kemudian yang berikut mengajak, bukan mengejek. Kalau saya suka mengajak. Saya paling tidak suka basinggung orang mabuk, tidak suka saya. Saya lebih suka mengajak. Karena di kompleks saya banyak orang pemabuk. Saya tinggal di kompleks UNG. Rumah saya di Tangkidaa. Jadi saya orang Tangkidaa sana Pak Bu. Di kompleks saya itu banyak orang pemabuk. Sekarang justru mereka yang jadi ahli sholat. So mereka yang ba'ajan di masjid. Sudah mereka yang jadi imam di masjid. Ada orang yang banyak tato datang sama saya. Ustadz, saya banyak tato. Saya mau ambil air wudhu, sah atau tidak Ustadz? Sah. Menangis dia. Alhamdulillah. Ustadz Bentor, saya banyak tato. Saya mau suka sholat. Apa sholat saya diterima Allah atau tidak? Allah terima. Jangan sok suci. Pandang enteng orang, jangan. Ajak dia. Baru orang mabuk itu gagah. Ya kalau mbak ajan, DP suara gagah sekali Pak Bu. Ada yang bertanya pas saya di sana, Ustadz, kenapa orang pemabuk itu baru dia mbak ajan DP suara gagah sekali? Baru saya bilang ke sana, kekuatan mapilaraci, wih tahu itu. Subhan, baru lagi ngana mau tanya, pinaraci sebagai duluan itu. Baru tinggal lama-lama dia sobat ajan, baru DP ajan gagah sekali. Hidayah itu dari Allah. Makanya sistem dalam dakwah ajak. Ajak orang, bukan diejek. Bu, saya lihat ini penceramah sekarang beda-beda. Ada yang berceramah sekarang saya lihat belum apa-apa. Bu tukang mak betul si ati tahu tak dutua, tak dutua. Dan orang mabuk ada dulu, so tidak tenang dia pe kaki hati. Poli-polio to pala-pala to nyawa. Yang mulai dalalapu walingan dia dia. Meluang berhenti tekoloko hati. Tidak boleh ajak orang. Masya Allah, saya doakan huang kebotu, insya Allah bakal akan terbuka-buka pintu-pintu berkah hidayah dari Allah. Amin. Saya sebenarnya punya program zikir setiap maghrib di masjid-masjid di Huang Kebotu, karena saya tahu masjid paling banyak di Gorontalo ada di Huang Kebotu. Bayangkan Huang Kebotu ini masjidnya ada 17 masjid yang ada di Huang Kebotu. Saya pertama sudah gerakkan apa? Zikir bersama di masjid Al-Mu'awana. Pertama itu. Pas selesai berzikir, besoknya corona. Ma di lampu lo corona. Ma umaidu acara saya serta badian. Oh ya, padahal gagas sekali itu zikir. Padahal dari situ saya akan pindah ke Nurul Huda. Habis Nurul Huda, Al-Maghfirah, Al-Jariyah, Al-Ikhlas, dan semua masjid yang ada di Huang Kebotu. Perencanaannya sudah ada di meja saya. Saya sudah siapkan memang itu. Saya mau ajak masyarakat berzikir dengan saya. Di mana? Di masjid. Kita orang doakan insya Allah corona ini mudah-mudahan cepat berakhir. Amin. Memang jago buat tek corona. Pilu tatalio nggak amin. Ya hampir lama kat ya buat pilu tatalio itu maka. Nah. Satu sholat, yang kedua harta ya, yang pernah kita belanjakan kemana? Di jalan Allah. Kalau ada kegiatan di masjid basumbang Pak Bu, silakan.
Nggak usah lagi kita orang bicara-bicara apa, jangan. Untuk meraih kebahagiaan kubur akhirat, bantu masjid. Ada kegiatan agama, saya saja bikin maulid Nabi, saya minta bantuan. Alhamdulillah uang batu ini kemarin, saya terus terang, Bupilan Cinilatia, saya punya pemegang wilayah. Bila heuteye uang batu. Saya bilang pada orang, kita mulia. Bismillah, pancing dulu. Minta biar cuma kue 5 biji. Kita mau bikin maulid Nabi yang terpusat di masjid kecamatan. Ternyata saya lihat begitu banyak masyarakat Huangbotu berbondong-bondong bawah itu memang kue. Saya menangis. Ternyata betul apa yang saya bilang. Huangbotu ini kalau cuma mbak bilang begitu asik. Bapak Ibu itu bukan sampai amalan. Itu Bapak Ibu ke amalan itu Pak Bu yang bakasih kue itu. Karena kita orang merayakan hari ulang tahun kelahirannya Nabi Muhammad. Subhanallah. Dan saya doakan yang sudah memberi kue itu, insya Allah rezekinya akan menjadi banyak dan selalu dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Amin. Jadi itu ada masjid yang dibangun. Ustaz, lebih bagus kita orang kasih apa? Semen. Biar cuma 1 bantal, 2 bantal, 3 bantal kasih di masjid. Kalau kita meninggal, pahala itu mengalir di kubur sampai hari kiamat. Kasih. Apalagi? Semen, batu, pasir, besi, kasih. Kalau ada masjid yang dibangun, apalagi Ustaz? Sen. Yang barat-barat kayu. Ada yang bertanya pas saya itu hari, dia tanya begini saya, Ustaz, kita ada kasih balon di masjid, tidak sampai 1 bulan pemain lepobu, malah lepobu. Baru dia tanya pas saya, Ustaz, masih ada kita pahala di situ? Pilih mati lo deh. Ada uti, ada saya. Subhanallah. Ada, cuma lebih bagus nggak ada ganti kasana dengan yang baru Jo. Tapi gagak, amal di masjid itu bagus. Masya Allah. Saya doakan yang hadir ini insya Allah menjadi ahli-ahli amal akhirat. Amin. Yang kita meraih akhirat. Dunia sementara. Yang kekal itu akhirat. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan doakan almarhumah tercinta Tita Ijaati. Saya sebagai lurah Kelurahan Huangbotu kehilangan 1 warga lagi. 1 orang lagi Tita Ijaati Maile Muloma Alanto. Masya Allah. Saya selalu mendoakan terus warga saya yang sudah meninggal. Insya Allah mereka beroleh tempat yang mulia di hadapan Allah. Tolong dijawab pertanyaan saya Bapak Ibu sore ini sebelum saya doa. Almarhumah Tita Ijaati Atisa duluan dari Toran. Pertanyaan saya cuma 1. Ikhlas Bapak Ibu memaafkan almarhumah Tita Ija? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajraha la taftina ba'daha infilana wa la halik alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina irhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak pada ketua-ketua RW, RT, Ibu Desi, Ibu Deci, dan juga teman-teman semua. Kita bisa bergabung bersama di tempat ini. Insya Allah beserta jamaah, semoga Allah membalas kita semua dengan kebaikan dunia akhirat. Amin. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan doa arwah hari yang ke-7 yang kami hormati. Demikianlah tadi kata-kata tausiah yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Al-Ustaz. Mudah-mudahan segala apa yang telah disampaikan oleh beliau akan menjadi iktibar buat kita semua di dalam mengarungi hidup dan kehidupan dunia yang fana ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di hadapan kita semua ini pihak keluarga menyediakan hidangan berupa menu makanan. Ini adalah bentuk daripada rasa syukur daripada keluarga yang berduka, sebagaimana penghargaan kepada Bapak dan Ibu yang telah menghadiri atau sudah menghilaskan diri untuk hadir bisa menghibur keluarga yang berduka pada kesempatan sore hari ini. Bapak dan Ibu